rumput di pinggir sungai itu. Setelah pinggir sungai itu, lihatlah orang itu mencari ikan. Siapa itu yang mencari ikan? Itu ada ibu-ibu mencari ikan. Saya tanya, kemana Bu? Ya ke rumah, kita ke rumah gitu. Ayo kita mau makan siang. Ya ayo lah Bu. Itulah mau makan siang, itulah masuk. Ikut ke rumah ibu itu? Dia ikutlah ke rumah ibu. Sedangkan rumah ibu itu setelah masuk saya ke dalam itu, saya pun berpikir, kenapa bisa ada rumah di sini? Kenapa ada ibu-ibu di sini? Sedangkan ini hutan kanan kirinya. Sedangkan kenapa ini kebun kami cuma ada di sini? Kenapa ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bang Yudi Gayo. Nah, sekarang saya tidak seperti biasanya membuat konten yang alam, konten perjalanan, religius. Dan ini ada satu cerita yang ingin saya bagikan kepada para pemirsa ya, para YouTuber, pada para penggemar YouTube, video YouTube. Ini ada kisah yang sangat menarik sekali tentang kehidupan saudara saya Mas Saspen yang dipanggil dengan Bang Flynn. Mas Saspen ini pernah hilang di alam gaib, yang saudara pernah hilang dari alam nyata ke alam gaib selama 2 tahun. Nah, hilangnya di mana? Ini saya berada sekarang di gubuk Mas Saspen. Ini adalah gubuk yang berada di kawasan pegunungan Toke, sumber air, dan ini kita berada di tengah hutan ini, saudara. Nah, ada orang-orang berkebun di sini, ada beberapa orang berkebun. Toke, Kecamatan. Nah, untuk mengetahui sejauh mana Mas Saspen pernah tinggal di alam gaib dan pengalaman apa yang diambil di sana sehingga bisa membawa hingga kehidupannya, untuk mendukung kehidupannya di masa-masa yang sekarang ini, itu kita langsung saja sama Mas Saspen. Oke, Mas Saspen. Ya. Mas Saspen asli dari mana, Mas Saspen? Dari Kampung Jawa. Nama asli? Nama asli Saspen. Panggilan Bang Flynn. Bang Flynn ya. Saat ini usianya sudah berapa? Saat ini usia sudah 59 tahun. Sebelumnya Mas Saspen kan pernah bercerita dengan saya, itu pernah hilang di alam gaib ya. Itu ya. Usianya berapa waktu itu? Waktu itu sekitar 12 tahun lah. Itu di mana? Itu posisinya pertama kali saya ini kehilangan orang tua. Orang tua itu sudah meninggal. Pada waktu itu ya, ini ya, cerita. Oke, Mas Saspen. Dari pertama ini. Ya, ceritakan terus Mas Saspen. Dari pertama itu orang tua meninggal di tahun 73. Lalu diambil sama saudara saya adalah menjadi ibu saya, Bibi. Bibi dibesarkan sama Bibi. Dibesarkan oleh Bibi. Setelah dibesarkan oleh Bibi itu pekerjaannya petani. Dan petani itu dibawalah ke kebunnya. Inilah lokasi kebunnya. Di mana kita duduk sekarang ini ya? Di tempat kita duduk sekarang ini, inilah kebunnya. Tapi setelah kami berhari-hari tinggal di kebun ini, bukan gubuk ini, gubuknya dulu masih apa kali lah kan, masih hutan kali lah ini. Sekarang ini udahlah berapa orang di sini, ini karena baru aja lah. Waktu itu apa yang ditanam? Waktu itu kami nanam tembakau, nanam cabai, nanam kopi. Sekitar tahun berapa itu, Mas? Sekitar tahun 73. Nah, setelah tahun 73 itu ada berapa bulan kami tinggal di kebun. Itulah kami ini orang tua angkat saya itu
mencari saya. Sedangkan saya di dalam kebun ini. Di sekitar kebun ini nggak ada kemana-mana jauh. Di dalam kebun ini ternyata banyak rumah. Nah, banyak, ada masjid, ada menasah, ada ibu-ibu, ada orang cari ikan. Tapi saya ini selalu dengan orang. Pada waktu itu kok bisa masuk ke alam gaib itu gimana ceritanya? Nah, ceritanya itulah. Pertamanya? Pertama kali saya ini lagi buang-buang rumput di pinggir sungai itu. Setelah pinggir sungai itu, lihatlah orang itu mencari ikan. Siapa itu yang mencari ikan? Nah, itu ada ibu-ibu mencari ikan. Saya tanya, kemana bu? Ya ke rumah, kita ke rumah gitu. Ayo kita mau makan siang. Ya ayo lah bu. Itulah mau makan siang. Itulah masuk. Ikut ke rumah ibu itu? Dia ikutlah ke rumah ibu itu. Sedangkan rumah ibu itu setelah masuk saya ke dalam itu, saya pun berpikir, kenapa bisa ada rumah di sini? Kenapa ada ibu-ibu di sini? Sedangkan ini hutan kanan kirinya. Sedangkan ini kebun kami cuma ada di sini. Kenapa ada ibu-ibu ramai di sini? Setelah berapa hari aku pun di situ, kira-kira 1 hari, situlah datanglah orang lah, laki-laki, semuanya lah, istilahnya bagaimana kita bilangnya, berpakaian serba-serba alim lah semuanya. Berpakaian, berpakaian ya syariat muslim, lah ya, muslim syariat. bersariat ya, berpeci yang bersurban. Iya, bersurban, ada yang pakai apa aja gitu kan, pakai apa namanya nih, kain-kain Haji. Kain-kain haji itu gitu kan. Jadi pikir aku gitu aja. Jadi nanya lah ada bapak itu nanya sama aku, nak dari mana? Ya dari kebun di sebelah ini, di sini. Ibu tadi ngajak kemari. Jadi begitu diajak kemari ya ngikut aku sini. Nyatanya udah 1 malam di sini. Nah, rame juga orang sini. Ramanya pekan pun ada di sini. Ada rumah-rumah rame. Jadi keikutilah beberapa hari di sini, di daerah bapak ini. Ya ada ajarnya lah kalau begitu kita masuk masjid, kita ngaji-ngaji, ya kita zikir-zikir. Itulah pengalamannya zikir situ. Ada yang dikasih lah ini ilmu-ilmu apalah akhirat itulah. Oh berarti di sana pada dasarnya Pak Saspen diajari mengaji. Diajari mengaji. Apa mengajinya apa saja? Alif bata atau mengaji kajian-kajian gitu? Kajian arti ini, sedangkan saya sendiri belum bisa mengaji. Waktu itu belum bisa mengaji. Tapi di situ diajarnya kalau ini artinya, kalau ini artinya kan. Jadi setelah lama gitu, ada berapa hari lah aku di situ, kira-kira 1 minggu nggak nyampe. Makannya bagaimana? Makan sama biasa. Setiap hari makan? Setiap hari makan. Yang mengasih makan? Orang tuh di orang ada rumah apanya situ, rumah panjang. Makan di situ rumah kumpulannya. Oh ada tempat perkumpulan. Yang Bapak lihat Pak Saspen sendiri di situ belajar mengajinya? Rame. Oh rame yang belajar? Rame orangnya mengajarnya. Begitu sama dengan kita di kampung. Pada waktu itu saya pun baru mengaji di tempat ada Tengku di Sangir itu. Di sebelah rumah bibi itu tinggal. Adalah ngaji di situ. Kenapa nggak mau pandai-pandai ngaji dibilangnya? Itu ada dibilang Tengku itu. Nggak pandai ngaji. Gimana lah pandai kita ngaji Tengku. Sedangkan di sini dulu hurufnya pun nggak nampak. Bagaimana nampak? Karena kita pakai tusam masih mengajinya. Mengajiin pakai tusam. Lampunya lampu kayu ya, kayu tusam ya. Nah, bagaimana mau pandai ngaji kalau gini? Lebih bagus kita siang adalah ngaji gitu. Aku bilang sama Tengku tuh, membantahlah kau dibilangnya. Kalau bantah gitu, enggak lah bantahku. Bagaimana kalau kita gini ngajinya? Lebih bagus siang adalah kita ngaji. Boleh juga dibilangnya. Gitulah belajar sih. Tapi setelah aku di sana tadi semuanya gimana tak bilang, yang belum pernah dibaca pun bisa
Bisa membacanya. bisa membaca. Pak Saspen Nah, bisa sendiri membaca bisa waktu membaca itu. di situ. di situ. Ada, tapi dihaluskan lah sama ustadz tuh. Kalau ini ke sini jatuhnya, kalau ini ke sini jatuhnya. Cuma kelebihannya setelah aku kembali ke kebun. Sebentar Pak Saspen, Nah. sebelum kembali ke kebun, waktu di dalam alam gaib itu, Iya. Pak Saspen kenalan sama Ustadz atau Tengku siapa gitu di situ? Ada orang itu kalau berkenalan disebut tidak namanya? Disebut. Siapa Tapi itu? kalau kita apakan kurang elok lah ya. Ya, Nanti yang apa-apa kita di sini apa? ya, ya. Kalau kita sebutkan nanti kurang. Elok. Nah, kalau kita butuh kali nanti bisa lah kan gitu. Tapi kalau kita Oh berarti sebutkan- guru itu menyebutkan nama, perkenalkan Menyebutkan. namanya. Kalau- Tengku Polan gitu Nah, dibilangnya. kalau ini kayak ini kan gitu. Oh Kail disuruh panggil, bukan Tengku. Ya, Tengku Kai. Kiai. Oh di sana bahasanya bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa kita Gayo. Orang Gayo semua. Bahasa Gayo. Berarti di dalam itu. Ya, bahasa Di Gayo. dalam perkampungan itu berarti pakai bahasa Gayo. Bahasa Gayo. Bahasa Gayo bersama bahasa Arab. Di sana ada persawahan juga. Lengkap. Malahan pajak jual beli ada. Pajak Cuma mata uang nggak ada, tukar menukar. Oh gitu. Misalnya pajak apa yang dijual di situ? Situ ngumpul ibu-ibu, ada yang buah ini tukar dengan buah ini. Oh begitu. Buah ini tukar dengan buah ini, gitu aja. Karena orang di situ seperti keluarga. Kalau aku butuh ini, dia butuh ini, tinggal ambil. Jadi orang yang membawa ke satu tempat itu aja. Oh terus Pak Saspen, kalau Bapak lihat ada berapa rumah di situ? Kalau rumah Di itu alam gaib itu? banyak, Banyak. nggak bisa kita hitung dengan jari lah. Bentuknya bagaimana bentuknya? Bentuknya bagaimana? Enggaklah seperti pondok kita ini. Lebih elok lagi dari pondok apa kita ini. Pondok. Lebih bagus lagi? Lebih bagus lagi. Bagus. Dari kayu? Dari kayu, dari atap apa? Atapnya apa? Tetap ilalang. Atap belalang? Tetap ilalang. Atap ilalang waktu itu ya. Kalau jalan-jalannya bagaimana? Kalau jalan, ya jalan setapak biasa aja kan. Jalan setapak tetap ya. Tetap jalan setapak. Sungai ada nggak di sana? Ada, lengkap semuanya. Pak- Ya nggak ada kendaraan. Nah, kendaraan memang nggak ada. Kalau ternak, Ternak ada. apa yang Bapak lihat waktu itu di sana? Kalau ternak itu ada sapi, ada kerbau. Oh, Ya begitu. rusa itu ya apalagi kan. Rusa itu berkeliaran dekat-dekat. Sekarang. Kalau Pak Saspen selama di sana ada nggak mandi? Ada. Itu tuh ada semuanya situ apa di masjid itu kolam apanya bagus, tempat uduknya bagus. Mandinya di mana Pak Mandinya Saspen? bagus. Pak Saspen mandi di sungai atau di? Di apa ada apanya? Tempat permandian yang laki-laki, perempuan-perempuan. Oh begitu ya. Jadi itu desa sangat syariat. Saya sangat syariat. Kalau apalah boleh kita bilang ya. Kalau menurut kulihat di daerah sekarang ini belum ada. Oke. Terus berapa hari perasaan Pak Saspen di sana? Setelah diperboleh, bagaimana Pak Saspen bisa kembali ke alam nyata? Kalau hari lamanya nggak bisa saya apakan. Tapi karena saya datang ke situ nggak mengetahui hari waktu itu, hari Jumat sore disuruhnya pulang. Setelah sholat Jumat? Nah, Ada sholat Jumat? ada sholat Jumat, siap kami sholat Jumat. Nah, itu ceramah di Timnasah tuh. Itulah anak udah boleh pulang, udah terlalu lama. Oh dibilang Pak Kiai di situ? Bagaimana terlalu lama Tengku? Sedangkan saya pun baru sekali Jumat di sini. Kan belum sampai seminggu pun. Sedangkan aku di sana udah sembahyang Jumat di kampung. Dan masuk pun ke sini, pergi ke kebun kami antara hari Senin lah, hari Senin ke Jumat berapa hari? 5. 5 hari. Berarti antara 5 hari lah aku di situ. Lebih kurang. Kurasa lebih kurang lagi. Karena hari Jumat tuh setelah saya Jumat, anak udah bisa pulang. Cuma amanahnya yang pulang itu
yang ada di sini manfaatkanlah di luar. Jadi Pak Suspen, ilmu yang didapat di alam gaib itu Manfaatkanlah. disuruh dimanfaatkan di luar. Itu yang ada amanah. Nah, yang lain-lain itu nggak ada amanahnya. Yang dikasih ini, yang dikasih itu nggak ada. Terus waktu itu gimana ceritanya pulangnya Pak Suspen? Setelah mau pulang itu, cuma ada yang saya tanya Tengku. Saya akan kembali kemari bagaimana caranya? Ini. Syaratnya ini. Kalau mau melihat nanti pintunya, panggil aja Assalamualaikum. Ini lokasinya. Itu cuma yang ada di apa? Dikasih tahu. Setelah itu datang saya pas di kebun lagi. Setelah dia bercerita begitu, langsung Pak Suspen Pas di kebun lagi. di kebun di mana Pak Suspen waktu itu? Di kebun ini. Di kebun ini? Nah, Di mana waktu itu? lokasi itu di bawah. Ada tuh batu besar. Di Oh, duduk di atas batu. Pas di situ. Oh, Di keluar dari alam gaib langsung di atas batu Di atas duduk. batu tuh. Memang nggak ada pergi. Oh, lagi duduk lagi cerita-cerita tadi. Lagi cerita itu, Bapak itu hilang, tahu-tahu udah di atas batu. atau di atas batu. Setelah itu, Setelah itu datanglah mama angkat saya tadi, Bibi. Bibi datang. Ya. Dari mana saja kamu sudah bujang? Duduk di atas batu itu. Iya. Ditanya sama Bibi. Ditanya Oh, Bibi waktu itu ada di kebun ini. Ada di kebun. Sedang ngapain Bibi waktu itu di kebun? Lagi bincang tembakau. Di dekat Sama batu. Bapak. Gubuknya berarti di bawah sana. Di bawah sana, itu sana. Oh, tahu-tahu udah duduk di depannya. Di situ. Di depan Dari dia. mana saja kamu? Di depan dia. Di depan. Bibi. Heeh. Oh, jadi Pak Suspen muncul dari alam gaib, langsung di depan Bibi itu duduk di atas Memang batu. di Gubuknya berarti di samping Di samping itu. batu. Subhanallah. Jadi ya dari mana saja kami sudah mencari, sudah mengendurikan, kalau bahasa di sekarang ini gimana bahasa sini, sudah 40. Sudah kenduri 40, sudah nujui Oh, karena dianggap sudah hilang, Dianggap sudah meninggal lah ya. meninggal, kadang udah diambil apalah gitu kan. Nah, sudah nggak pernah jumpa lagi. Nggak pernah jumpa. Itulah apanya, yang ada keanehannya sedikit. Kenapa keanehannya? Selangkan saya pergi pun belum sampai seminggu. Kenapa sudah 2 tahun? Kok tahu 2 tahun waktu itu? Tahu 2 tahun setelah Keluar. tahun 73 saya di sini, ternyata tahun 76. Oh, berarti 3 tahun. Kalau 73, 73 itu di pertengahannya. Ah. Kan? 76. Ada 76. Oh, di pertengahannya. Setelah 76, tahun 76, kan kita pun kan heran juga kan. Tahun 73, di pertengahan tahun 73, tapi pulangnya kok tahun 76. Kapan aja dan 76, cuma sekali Jumat lah aku ada di sana. 7 hari di alam gaib, 5 hari di alam gaib, 3 tahun atau 2 tahun lebih di dunia nyata. Hilang. Waktu itu apa yang dikerjakan oleh Bibi sama paman ketika Pak Suspen hilang katanya? Udah lagi nyincang tembakau. Enggak, waktu hilang itu apa saja yang sudah supaya apa? Dia mencari sama orang kampung. kemana, ke kebun ini? Ke kebun ini, kalau sini diambil apa namanya ini? Kalau bahasa Talam. ini canang. Canang itu Dipukul. tokok gitu. Ternyata nggak ada lagi apa sautan gini. Untuk memanggilnya. Sudah kan, pergi ke tempat orang-orang pintar juga katanya. kalau pergi ke tempat orang pintar belum ada pernah kutanya. Tapi kenyataannya ada kawan masih hidup waktu sekarang. Dia pun bisa untuk saksinya. Karena sama-sama kami. Sama-sama pergi ke kebun. Dia pun masih hidup sekarang ini. Oh gitu. Setelah itu tahun 78, tahun 78
berangkatlah saya dari sini. Enggak, waktu itu tahun 73 perubahan di kampung itu apa yang Bapak temui? Waktu Perubahan. sudah 3 tahun menghilang. Perubahannya Yang membuat Bapak heran betul 3 tahun ini. yang herannya kampung dulu di bawah, Kampung Sangir dulu di bawah. Iya, ya. Ternyata udah pindah kampung ke atas ini. Oh, Nggak di atas yang kampung baru sekarang ini. Dulu di bawah sana. Sawah kita pun di bawah sana. Sampai sekarang sawah kita di bawah sana. Di sawah itulah rumah kita dulu. Oh, sekarang sudah pindah di atas. Sekarang dari atas itu cuma ada perubahan. Yang lain-lain kawan-kawan yang udah ada besar gitu. Nah, itu semuanya udah kok bujang semuanya, sama-sama udah bujang. Ada yang udah menikah waktu itu? Sebagian ada. Ada perempuan yang ada aku tahu, ada yang udah menikah ke Porang. Oh gitu. Ada di Porang orang itu menikah satu. Itu kawan kulitnya. Berarti umur 12 tahun udah bisa menikah, udah berapa tahun? Berarti begitulah perjalanan di alam gaib itu cuman 5 hari ya? 5 hari. Enggak nyampe 5 hari. Mengikuti ibu-ibu yang sedang mencari Sedang ikan. mencari ikan. Masuk ke dalam alam gaib. Begitu balik 5 hari, tahu-tahu sudah 3 tahun. Saya tahu. Dan mujizat apa yang Bapak dapat setelah keluar dari sana? Ilmu apa yang bisa Bapak manfaatkan? Mungkin ada. Kalau masalah ilmu itu kan biasa aja. Apa biasanya? Kan kita nih masyarakat gaya luas nih semuanya apa kita bilang lah, mau 99% Islam. Ya itulah agama Islam, itu ajalah kita perdalam. Perubahan apa yang Bapak dapatkan? Cuma kalau perubahannya itu, kalau untuk apa ini kurasa nggak ada lah. Cuma untuk pribadi itu aja yang ada. Apa untuk pribadi? Menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi kita tuh yang jahat itu ya kita jauhkan. Cuma kalau yang bagus tuh itulah ya kita turunkan anak-anak sama anak kita, kan itu aja. Nanti kalau kita turunkan sama yang lain tuh, kadang orang mana itu orang nggak pernah ngaji pun, nggak pernah gini. Malah memang Ustadz kita pun masih hidup sekarang ini kan. Jadi nggak yakin kok ngaji pun belum apa dulu dibilangnya kan gitu. Kan nggak yakin ya pun. Kita bukan Ustadznya apanya kan. Cuma kalau kelebihannya ada ya ada. Yang apanya adanya. Yang nyatanya, yang jeleknya itu kita tinggalkan. Yang bagusnya itu ya itulah yang kita amalkan gitu. Kalau untuk pribadi kita ya lumayan lah. Enggak kita bawa ke sebelah kirinya. Ya kalau bisa ya ke kanannya lah selalu gitu. Terus, oke lah, terima kasih Pak Sarven. Ini nanti kita akan berbincang-bincang kembali sama Pak Sarven. Kita nanti saksikan pada session kedua ya.